Shalom saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Kita mau siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami sembah Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini Bapa, hingga kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan. Meskipun ibadah kami hanya secara online, tapi kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Tuhan, Kau tahu kerinduan setiap hati kami Tuhan, bahwa kami rindu berkumpul beribadah bersama-sama di rumah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memulihkan negara kami Tuhan dari segala penyakit ini. Engkau yang menyembuhkan setiap orang terkena penyakit. Engkau yang memberi kekuatan bagi tim medis semua Tuhan. Amin. Agar semuanya bisa pulih kembali dan kembali normal ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nikmat bagi nama Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, dan begitu banyak anugerah yang telah Dia nyatakan dalam hidup kita. Namun hanya satu hal yang dapat kita lakukan, yaitu memberi pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Kita mau ke satu pujian, siapakah aku ini Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan segala pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya apapun yang kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, sebentar kami akan menerangkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau yang memberkati pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, dan hidupnya Tuhan. Engkau yang selalu menyertai dia kemanapun dia pergi. Amin. Berkati juga Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar apapun yang dibagikan oleh hamba-Nya bisa menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Kami pun rindu Tuhan, agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu juga. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya bersama kita katakan, amin. Shalom, salam damai sejahtera, puji syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, Raja kita yang hidup, yang berkuasa, yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama hari ini beribadah secara online. Dan tadi kita sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan. Terima kasih kepada para hamba-Nya yang terus setia melayani Tuhan. Maka saat ini tiba saatnya kita kembali menerima berkat firman Tuhan, isi hati Tuhan, pesan Tuhan yang ingin disampaikan bagi kita semua. Siang hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan, yaitu dengan sumber air yang kekal. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Yohanes 4, ayat yang ke-13 dan 14 saya akan bacakan untuk saudara. Yohanes 4 ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air adalah kebutuhan utama bagi kehidupan ini, bagi manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa air. Di samping oksigen juga makanan tentunya. Air memegang peranan sangat penting, bahkan sebuah penelitian mengatakan bahwa manusia hanya mampu bertahan tanpa minum, tanpa air selama 4 hari dan maksimal 7 hari. Dan itu pun masih tergantung dari situasi, kondisi, dan temperatur cuaca yang ada pada saat itu. Semakin panas, semakin singkat umur manusia hidup tanpa air. Jadi air memegang peranan yang sangat penting. Bahkan di zaman perjanjian lama, pada masa-masa Abraham, Ishak, mungkin ada beberapa kisah yang sering kita baca dalam Alkitab bahwa sumur atau mata air memegang peranan yang begitu penting. Sampai sumur bisa menjadi sebuah konflik yang bisa memicu perang antara kedua suku, bahkan kedua negara. Tapi sekarang di era modern ini, di teknologi yang sudah sedemikian maju, di mana manusia bisa mengubah air laut menjadi air yang bisa diminum. Manusia bisa mengebor sampai ratusan meter ke dalam tanah untuk mengambil air. Manusia bisa mengubah air limbah, air kotor, sehingga menjadi air yang siap minum. Menjadikan air tidak sekrusial pada zaman dahulu kala kebutuhannya bagi manusia. Dan baru terasa, baru benar-benar air itu memegang peran penting ketika ada masalah. Misalnya PDAM tidak mengalirkan air karena ada gangguan. Ini juga pernah dialami dalam gereja kita. Dan di situ kita tahu betapa pentingnya air bersih itu. Juga misalnya karena tempat kita membeli biasa langganan air stoknya habis, atau juga bisa karena mungkin mati listrik sehingga pompa tidak bisa mengeluarkan air, tidak bisa menyedot air dari dalam tanah. Jadi kebutuhan akan air, ketergantungan akan air terjadi ketika ada masalahnya saja. Tapi begitu kita sudah mendapatkan air kembali, atau kita sudah lepas dahaga kita sudah bisa minum, kembali kita melupakan hal itu. Baru nanti terjadi masalah lagi, baru kita mengerti lagi betapa pentingnya air, kita cari lagi air, dalam keadaan yang haus, sudah kita minum, lepas dahaga, kita lupa lagi. Dan bukankah hal ini juga sering terjadi dalam kerohanian kita? Kadangkala
Kita cari Tuhan kalau hanya ada masalah. Dengan kemajuan teknologi, yang penting uang cukup ada, ya, kuota banyak, sinyal kuat, ada wifi, ya, baterai penuh, maka mau melakukan apapun kayaknya gampang pada zaman sekarang ini. Mau pesan makan, nggak usah pergi keluar rumah. Mau beli apapun, tinggal lihat, tinggal bawa handphone kemana-mana, itu sudah cukup. Baru ketika ada masalah, baru ketika ada sesuatu yang kita rasa kita tidak mampu menyelesaikannya, kita baru ingat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita lalu meminta tolong kepada Tuhan. Persis seperti kejadian air tadi. Ketika haus baru cari air. Tapi setelah itu kita tidak peduli dan kurang menghargai akan kebutuhan air tersebut. Tuhan karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan karena begitu besar Dia mengasihi kita, pada saat kita minta tolong, datang kepadanya, Tuhan kasih tolong. Kita minta mujizat, Tuhan bisa kasih mujizat. Tapi begitu masalahnya kembali beres, badai itu berlalu, kembali kita melupakan Tuhan. Apakah itu solusinya? Sesungguhnya, yang Tuhan mau adalah kita datang kepada Tuhan bukan untuk karena pertolongannya, bukan karena mujizatnya, bukan karena berkatnya. Karena ada satu kerinduan bagi Tuhan yang jauh melebihi itu. Mari kita perhatikan ayat yang ke-13 dari Yohanes 4 yang tadi kita baca. Yesus berkata, pada ayat itu dikatakan bahwa barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Begitu sudah minum, hausnya hilang sebentar, tapi akan haus lagi. Nah, tetapi ayat 14-nya, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Jadi kalau meminum air yang pemberiannya Yesus, itu dijamin gak akan haus lagi. Sampai kapan? Di sini dibilang sampai selama-lamanya. Karena apa? Bisa menyebabkan ketika minum air daripada Yesus, itu tidak akan haus lagi, bahkan sampai selama-lamanya. Karena ini dikatakan bahwa sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Ia akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang daripada Yesus akan menjadi mata air. Antara air dengan mata air itu sangat-sangat berbeda. Perbedaannya sangat jelas. Air adalah hasilnya, mata air adalah sumbernya. Tanpa sumber ini tidak mungkin ada airnya. Jadi yang Yesus mau sebetulnya adalah masuk dalam kehidupan kita. Kuasanya, pertolongannya, mujizatnya akan menjadi seperti mata air dalam kehidupan kita yang akan mengalir terus sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Seperti dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Dikatakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Nah ini perhatikan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan di Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow, jika saudara bisa mengerti hal ini, saudara akan punya kehidupan yang luar biasa. Ada banyak orang hanya mengejar mujizatnya. Ada banyak orang hanya mengejar pertolongannya. Ada banyak orang hanya mengejar berkatnya. Tapi jauh daripada itu sebetulnya. Yesus ingin masuk sendiri dan menjadi mata air dalam kehidupan kita. Kuasanya, pertolongannya, mujizatnya yang akan terus memancar dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Lalu bagaimana caranya membuat Yesus tinggal dalam kehidupan kita dan kita juga tinggal di dalam Kristus sehingga kuasanya akan mengalir dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Ada kuasa pertolongannya, ada berkatnya, ada mujizatnya yang selalu mengalir, yang tidak pernah kering seperti mata air yang tak pernah habis. Ada 3 kesadaran
yang harus kita punya, yang saya catat dalam firman Tuhan pada hari ini. Yaitu yang pertama, kesadaran akan butuhnya Tuhan, kesadaran butuh Tuhan. Yohanes 4 ayat 15 mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kalau kita baca ayat ini, akhirnya perempuan itu meminta air itu kepada Yesus. Tapi kalau kita perhatikan dialog yang terjadi pada waktu awalnya dalam ayat-ayat yang awal dalam Yohanes 4 ini, di situ terjadi dialog antara wanita Samaria itu dengan Yesus. Dan dikatakan kalau kita perhatikan, seolah-olah yang butuh itu Yesus yang datang dalam keadaan yang haus dan meminta air kepada wanita itu. Tapi ketika Yesus mengatakan bahwa aku akan memberikan air yang membuat kamu tidak akan pernah haus lagi sampai selama-lamanya, maka si wanita itu menyadari bahwa sesungguhnya dirinya lah yang membutuhkan Yesus, bukan Yesus yang membutuhkan dirinya. Seringkali hal ini pun tanpa sadar banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Seolah-olah kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu buat Tuhan karena Tuhan yang butuh kita. Kita kasih persembahan, kita kasih perpuluhan, kita melayani Tuhan, seolah-olah Tuhan memang butuh kita. Kalau masalahnya hanya air, apakah Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus itu tidak mampu mengubah batu menjadi uang, batu menjadi roti? Tidak mampu membuat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mujizat? Bukankah orang mati saja disembuhkan, dibangkitkan? Orang lumpuh juga dibuat berjalan. Anggur yang terbuat dari air yang bekas basuhan kaki. Itu semua Yesus kerjakan. Membuktikan bahwa Yesus mampu sebetulnya melakukan segalanya. Tapi seringkali yang terjadi ketika kita memberikan sesuatu buat Tuhan, seolah-olah Tuhan yang butuh kita. Seharusnya yang terjadi adalah kita yang butuh Tuhan. Kita memberikan persembahan, perpuluhan, karena kita tahu kita butuh Tuhan. Yang membuat semua usaha pekerjaan kita dapat berjalan dengan baik sampai saat ini. Dan sebagai rasa ucapan syukur kita mengembalikan milik Tuhan. Kita memberikan persembahan buat Tuhan. Siapa yang tidak membutuhkan hikmat? Siapa yang tidak membutuhkan suatu talenta, suatu skills dalam kehidupan ini? Semua membutuhkan. Pasti semua menginginkan hikmat, skills, talenta daripada Tuhan. Dan Tuhan bisa berikan itu sebagai ucapan syukur kita. Karena sudah diberikan skill, sudah diberikan talenta, sudah diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini, dapat bersekolah, dapat bekerja, mencari uang. Sebagai rasa ucapan syukur kita mau pakai talenta yang daripada Tuhan itu, skill yang daripada Tuhan itu, hikmat yang daripada Tuhan itu untuk melayani Tuhan. Karena kita yang butuh Tuhan. Siapa yang gak butuh kasih karunia? Siapa yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa Tuhan? Jelas tidak mungkin. Semua manusia butuh kasih karunia. Karena keselamatan adalah usaha Tuhan, bukan usaha manusia. Dan sebagai rasa syukur karena kita dipilih oleh Tuhan, diberikan kasih karunia sehingga kita diselamatkan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, kita menolong sesama kita, kita menolong saudara kita, bukan karena untuk memiutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang sama kita, tapi untuk membalas kasih Tuhan yang sedemikian besar dalam kehidupan kita. Jadi gak usah kita merasa luar biasa ketika kita melakukan sesuatu buat Tuhan. Itu semua kita lakukan sebagai ucapan syukur kita. Apalagi misalnya ada yang pakai ngancam segala. Ini ya Tuhan ya, nih saya sudah melayani Tuhan ya, awas kalau gak berkati pekerjaan saya. Awas kalau gak berkati usaha saya ya Tuhan nih. Saya sudah memberikan persembahan nih buat Tuhan nih. Awas kalau sampai dagang saya sepi nih Tuhan. Awas kalau sampai gaji saya turun nih Tuhan.
Seolah-olah kita yang sudah berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tapi mari, siang hari ini, kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Kita yang membuka diri dan datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita. Menjadi mata air yang mengalirkan kuasanya terus-menerus sampai selama-lamanya. Dan hal yang kedua selanjutnya yang saya akan sebut dengan kesadaran untuk bertindak. Yohanes 7 ayat 37 mengatakan, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tadi kita sudah bilang di awal bahwa yang pertama adalah kesadaran untuk butuh Yesus, kesadaran akan kita yang butuh Tuhan. Tapi kesadaran itu tidak akan ada artinya jika tidak ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan, yaitu datang kepada Yesus dan minum air yang diberikan Yesus. Untuk membuat Yesus tinggal dalam kehidupan kita, bersama-sama dengan kita, dan menjadikan mata air yang mengalirkan kuasanya yang terus-menerus, yang tak pernah kering, maka dibutuhkan lebih dari sekedar hanya percaya saja. Tapi harus ada sebuah tindakan yang jelas, yaitu datang kepada Yesus dan minum dari apa yang diberikan Yesus. Artinya kita harus benar-benar percaya dan bertindak memakai caranya Tuhan, bukan cara kita. Untuk percaya gampang diucapkan di bibir, ya. Tapi tindakan kita datang pada Tuhan dan meminum air yang diberikan Yesus Kristus ada sebuah bukti bahwa kita percaya sungguh bahwa tidak ada air yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada kuasa yang lain yang bisa membuat kita benar-benar tidak akan haus lagi, melepaskan dahaga kita. Hanya ada dalam Yesus Kristus. Sehingga kesadaran untuk bertindak ini menjadi sebuah langkah penting setelah kita di awal kita sadar bahwa kita yang butuh Tuhan. Lalu yang ketiga yaitu kesadaran untuk tetap terkoneksi. Yohanes 7 ayat 38-nya mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Beberapa waktu yang lalu ada teman saya, dia berkunjung kepada saya lalu dia memberikan beberapa sayur. Dia bilang ini hasil dari buatan saya sendiri. Dan ketika saya lihat sayurnya itu begitu bagus ya, dibungkus plastik dan bersih sekali, seger banget kelihatannya. Lalu saya bilang, wah luar biasa juga kamu bisa buat sayuran seperti ini ya. Dia bilang, iya ini yang namanya hidroponik, katanya. Yaitu sayuran yang tanpa tanah. Hanya mengandalkan dari air yang terus mengalir, hanya menyentuh bagian akarnya, di mana air tersebut sudah dikasih nutrisi, sudah dikasih vitamin, sehingga memberikan pertumbuhan bagi benih dan dapat terus tumbuh menjadi sayur yang sehat, yang kuat, yang rasanya pun ketika saya memasaknya berbeda ya, lebih enak, lebih manis sayur itu. Ternyata sayur itu bisa hidup tanpa tanah, hanya mengandalkan air. Saya bilang luar biasa juga ya. Iya. Masalahnya hanya satu katanya, jangan sampai mati listrik atau jangan sampai aliran air itu terhenti. 1-2 jam saja itu terjadi, di mana tanaman itu tidak mendapatkan nutrisi yang baik daripada air yang mengalir, maka dia akan cepat layu. Dari cerita ini, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya teringat bahwa demikianlah cara kerja daripada aliran-aliran air yang hidup itu. Kita harus terkoneksi, kita harus tetap terhubung dengan sumber mata air tersebut yang akan mengalirkan nutrisi-nutrisi, yang akan mengalirkan kuasa, yang akan mengalirkan vitamin, yang akan mengalirkan kekuatan, pertolongan, damai sejahtera, sukacita, mujizat, berkat, segala sesuatunya Tuhan akan alirkan dalam seluruh kehidupan kita ketika kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sampai terputus dengan Tuhan. Jangan sampai aliran itu ada hambatan-hambatan yang menghalangi sehingga pertumbuhan kita menjadi terganggu.
Lalu bagaimana menjaga agar kita tetap terkoneksi dengan Tuhan? Layaknya sebuah hubungan, tentu saja harus dipelihara hubungan itu. Ada kebersamaan, ada kepedulian, ada saling mengasihi, saling mempedulikan satu sama lain, ada keintiman dengan Tuhan senantiasa. Dan wujud daripada itu semua harus kita lakukan dalam doa, dalam saat teduh, dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari, dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan mungkin ada saat-saat kita sendiri di kamar kita berdoa dalam bahasa roh. Itu semua yang membuat kita tetap terhubung, tetap terkoneksi dengan Tuhan, sehingga aliran-aliran air hidup itu akan terus lancar dalam kehidupan kita, akan terus memberkati setiap sendi-sendi kehidupan kita, dan kita akan sama-sama merasakan bagaimana kehadiran Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita, bersama-sama dalam kehidupan kita. Amin. Resesi mungkin saja masih terjadi, pandemi ini mungkin saja masih berlanjut, ada badai ekonomi, ada badai krisis kesehatan, tapi selama saudara dan saya punya mata air yang tak pernah kering, yang akan mengalirkan aliran-aliran air yang hidup, maka yakinlah, dalam musim kering sekalipun, dalam musim kesusahan sekalipun, selalu ada pertolongan Tuhan yang akan membuat kehidupan kita tetap hijau, tetap bertumbuh, berkembang, dan berbuah banyak dalam musim kering sekalipun. Amin. Karena itu miliki kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Miliki kesadaran untuk bertindak, datang kepada Tuhan dan pakai caranya Tuhan. Dan miliki kesadaran untuk kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan, sehingga kita selalu ada dalam pimpinan, perlindungan, dan berkat Tuhan senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Sebentar kita akan tutup ibadah ini dalam doa. Dan sebelum itu, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian bagi Tuhan, sebagai ungkapan iman kita bahwa kita percaya hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan satu kerinduan kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu
sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat rahmat-Mu yang teramat besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kembali kami siang hari ini diberkati Tuhan, lewat ibadah online GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu bagi kami semua, jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi ini ya Tuhan. Kau selalu memberkati kami ya Tuhan, lewat kesatuan, lewat firman-Mu, lewat pujian, lewat penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati semua hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga kami terus berdoa ya Tuhan, bagi kami semua jemaat-jemaat-Mu di GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi ya Tuhan, baik yang tua yang muda. Biarlah kami semua hidup dalam damai sejahtera-Mu, hidup dalam sukacita-Mu, hidup untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu dalam segala keadaan ya Tuhan. Memang benar mungkin masih ada pergumulan, masih ada begitu banyak kesulitan yang harus kami lalui hari demi hari. Tapi kami mau melewatinya Tuhan, sebab kami yakin percaya Engkau ada dalam hidup kami, menjadi mata air yang selalu mengalirkan kuasa pertolongan, mujizat dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan oleh kasih dan kemurahan-Mu melewati segala sesuatunya dalam kehidupan ini, untuk tetap menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari orang-orang menang. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, seminggu ke depan dalam setiap aktivitas mereka. Berkati apapun yang mereka kerjakan, usahakan ya Tuhan. Jaga lindungi dimanapun kami semua berada ya Tuhan. Tutup bungkus selimutin kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala kelemahan tubuh, dari segala virus, bakteri, kuman, apapun juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu akan melingkupi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu terus ada dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya pemulihan yang daripada-Mu sedang terjadi ya Tuhan. Kau akan mengangkat segala pandemi ini ya Tuhan. Dengan waktu dan cara-Mu yang ajaib, Kau akan kembali memberkati bangsa ini dengan suatu kehidupan yang normal ya Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa-Mu dan nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin, dapat memutuskan dengan hikmat yang daripada-Mu, dengan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat, saya undang saudara angkat tangan dan katakan amin untuk setiap berkat yang saudara imani, yang saudara percayai, yang saudara terima. Haleluya Yesus. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah apapun yang kau kerjakan dan usahakan. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus yang akan memimpinmu, memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Semua orang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.